teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pernah nggak sih kalian makan tempe, minum yogurt, atau lihat berita tentang vaksin? Kalau iya, sebenarnya kalian sudah berkenalan dengan salah satu cabang ilmu paling keren dalam sains loh, namanya bioteknologi. Coba bayangkan begini, ada seorang ilmuwan yang bisa meminjam kemampuan makhluk hidup sekecil bakteri untuk membuat obat, makanan, bahkan menyelamatkan lingkungan kita. Kedengarannya seperti sihir ya? Padahal ini murni sains. Nah, di video kali ini kita akan eksplorasi bioteknologi bersama-sama. Mulai dari apa itu bioteknologi, jenis-jenisnya, sampai manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, coba deh kalian pikirin dulu. Menurut kalian, bagaimana bioteknologi bisa membantu menyelesaikan masalah di bidang pangan, kesehatan, atau lingkungan? Wait. Simpan dulu jawabannya di kepala kalian. Nanti kita buktikan bareng-bareng. Yuk, langsung kita mulai. Di video ini, ada dua hal yang harus kalian kuasai setelah menontonnya sampai habis. Yang pertama, kalian akan bisa mengidentifikasi manfaat bioteknologi di berbagai kehidupan. Yang kedua, kalian bisa mengelompokkan jenis-jenis bioteknologi berdasarkan teknologi yang digunakan. Siap? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, apa sebenarnya definisi dari bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, dan molekul untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Mari kita coba pecah kalimat ini biar lebih gampang dipahami. Kata kuncinya ada 3, organisme hidup, sel, dan molekul. Jadi, bioteknologi itu ibarat kita merekrut makhluk hidup, entah itu bakteri, jamur, atau bahkan tanaman untuk bekerja sama dengan kita menghasilkan sesuatu yang berguna. Contoh paling sederhana, ragi bisa mengubah adonan roti jadi mengembang, atau bakteri yang mengubah susu jadi yogurt. Itu semua adalah bioteknologi yang sudah dipakai manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Supaya makin kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh konkretnya. Yang pertama ada fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses mengubah bahan makanan menggunakan mikroorganisme seperti pembuatan tempe, tape, ataupun yogurt. Contohnya dalam pembuatan tempe, kacang kedelai yang keras bisa berubah menjadi tempe yang lembut dan lunak. Yang kedua, ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan teknik memodifikasi materi genetik atau DNA suatu organisme untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Dan yang ketiga, produksi vaksin. Produksi vaksin ini memanfaatkan mikroorganisme atau bagian dari virus untuk melatih sistem imun tubuh kita untuk melawan penyakit. Nah, dari ketiga contoh ini punya level teknologi yang berbeda-beda, dan itu akan kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Bioteknologi nggak cuma teori di buku pelajaran, tapi benar-benar dipakai di kehidupan nyata. Ada pada 3 bidang utama. Yang pertama, bidang pangan. Bioteknologi berperan dalam produksi makanan fermentasi seperti yogurt dan tempe, serta menciptakan tanaman dengan varietas yang lebih unggul, misalnya padi yang tahan lama atau jagung yang lebih produktif. Yang kedua, bidang kesehatan. Ini yang paling menyelamatkan nyawa. Bioteknologi digunakan untuk memproduksi obat dan vaksin, contohnya insulin untuk penderita diabetes, serta mengembangkan teknologi terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Dan yang ketiga, bidang lingkungan. Bioteknologi membantu pengelolaan limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang bisa memakan polutan, serta memproduksi bahan bakar hayati atau biofuel seperti alternatif energi yang lebih ramah lingkungan.
Nah, sekarang coba kalian cocokkan jawaban yang tadi kalian pikirkan di awal video. Apakah mirip? Nah, sekarang bagian pentingnya, bioteknologi itu ternyata dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan teknologi yang digunakan. Pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi generasi lama yang menggunakan mikroorganisme alami tanpa adanya rekayasa genetika. Contohnya adalah fermentasi alkohol dan pembuatan tempe. Prosesnya sederhana, bergantung pada kemampuan alami mikroorganisme, seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dulu. Kedua, bioteknologi modern. Ini adalah bioteknologi generasi baru yang menggunakan teknologi canggih seperti rekayasa genetika. Contohnya adalah cloning dan modifikasi genetik tanaman. Di sini, ilmuwan benar-benar bisa mengedit materi genetik suatu organisme secara presisi untuk menghasilkan sifat-sifat baru yang diinginkan. Jadi, perbedaan utamanya ada di alat dan tingkat kontrolnya. Kalau konvensional itu memanfaatkan apa yang sudah ada secara alami, dan kalau modern itu mengubah dan merancang dari level genetik yang dimilikinya. Yuk, kita rangkum apa yang sudah kita pelajari dari awal video tadi. Nah, bioteknologi itu memanfaatkan organisme hidup dan teknologi untuk menciptakan solusi di bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan dengan ada dua pendekatan, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan kita. Nah, sekarang saatnya kita uji pemahaman kalian. Siapkan jawaban di kepala ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup untuk A. Meningkatkan proses reproduksi manusia, B. Menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat, C. Mengembangkan teknologi dan informasi. Ya, jawabannya adalah B, menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat. Betul, ini sesuai persis dengan definisi yang sudah kita bahas di awal tadi. Pertanyaan kedua, contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah A. Fermentasi susu menjadi yogurt, B. Pembuatan vaksin melalui rekayasa genetika, C. Modifikasi genetika pada tanaman padi. Jawabannya adalah A. Fermentasi susu menjadi yogurt. Ingat, konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme alami tanpa rekayasa genetika. Pertanyaan ketiga. Di bidang kesehatan, bioteknologi berperan dalam A. Produksi pupuk organik, B. Rekayasa lingkungan hidup, C. Pembuatan insulin untuk penderita diabetes. Jawabannya adalah C. Pembuatan insulin untuk penderita diabetes. Ini adalah salah satu contoh nyata bioteknologi yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Pertanyaan keempat. Manfaat bioteknologi di bidang lingkungan adalah A. Produksi bahan bakar fosil, B. Pengenalan limbah dengan mikroorganisme, C. Pengembangan pupuk anorganik. Benar sekali, jawabannya adalah B. Pengelolaan limbah dengan mikroorganisme. Jangan lupa ya, bahan bakar fosil itu bukan produk bioteknologi, tapi biofuel yang termasuk dalam bioteknologi. Pertanyaan yang kelima, ini yang terakhir ya. Yang termasuk bioteknologi modern adalah A. Fermentasi tape, B. Produksi tempe dari kedelai, C. Pembuatan cloning hewan.
Jawabannya adalah C, pembuatan cloning hewan. Karena cloning menggunakan teknologi rekayasa genetika yang canggih. Ini termasuk ke dalam kategori bioteknologi modern. Gimana? Berapa banyak jawaban yang benar? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bahwa bioteknologi itu bukan cuma soal laboratorium yang rumit, tapi juga ada di sekitar kita. Dari tempe yang kita makan sampai vaksin yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Bioteknologi terus berkembang dan siapa tahu suatu saat nanti kalian menjadi salah satu ilmuwan yang bisa menciptakan terobosan bioteknologi berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah! I just had to let you know you're